Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novika Pujiaksari, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan gelombang 2 tahun 2024, ingin menjelaskan keterkaitan prinsip UBD dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, sebelum mengetahui keterkaitan antara keduanya, ada baiknya kita mengetahui pengertian UBD itu sendiri. UBD atau Understanding by Design adalah pendekatan pembelajaran yang dipelopori oleh tokoh pendidikan Grant Wiggin dan Joy McFadden. Nah, UBD sendiri adalah sebuah pendekatan dalam merencanakan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman yang mendalam peserta didik terhadap materi pembelajaran yang diajarkan. Nah, mengapa Understanding by Design menjadi penting? Terdapat 4 alasan mengapa Understanding by Design menjadi penting. Yang pertama, UBD dapat membantu guru memperjelas tujuan pembelajaran. Yang kedua, UBD memastikan keterkaitan antara tujuan, penilaian, dan langkah-langkah pembelajaran yang akan diajarkan di dalam kelas. Yang ketiga, UBD membantu guru merancang penilaian yang mengungkap pemahaman siswa. Serta yang keempat yaitu UBD membantu guru menyusun kegiatan pembelajaran yang efektif dan menarik untuk diajarkan. Prinsip-prinsip Understanding by Design dalam perancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran berfokus pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, kemudian menentukan alat untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, serta menyusun langkah-langkah pembelajaran. Sehingga prinsip UBD dalam perancangan pembelajaran ada 3. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan asesmen. Dan yang ketiga, menentukan rancangan pembelajaran. Nah, masuk ke poin yang pertama, yaitu menentukan tujuan. Menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dalam pembelajaran adalah langkah awal yang krusial dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran harus disesuaikan dan diturunkan dari capaian pembelajaran. Yang kedua, tujuan ditulis dengan memperhatikan ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Selanjutnya, tujuan harus disusun berdasarkan karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir, tujuan disusun dengan memuat kompetensi dan ruang lingkup materi. Langkah yang kedua dalam pembelajaran UBD yaitu menentukan asesmen. Sebelum menentukan asesmen, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian dari asesmen. Asesmen itu sendiri adalah proses untuk mengetahui ketercapaian peserta didik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Biasanya, asesmen berkaitan dengan penilaian dan evaluasi. Nah, penilaian itu apa sih? Penilaian adalah proses penyematan atribut berupa angka atau huruf untuk mewakili tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan evaluasi adalah proses pemberian status atau keputusan terhadap hasil asesmen dan penilaian. Selanjutnya, fungsi dan tujuan asesmen. Secara umum, fungsi dan tujuan asesmen terbagi menjadi 3. Yang pertama, asesmen diagnostik, yaitu asesmen yang dilakukan sebelum guru menyusun kegiatan pembelajaran. Artinya, asesmen ini wajib dilakukan untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Selanjutnya, asesmen formatif. Asesmen formatif berguna untuk menilai tingkat ketercapaian peserta didik dalam pembelajaran dan dasar evaluasi atau perbaikan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, asesmen sumatif. Berguna dalam menentukan nilai belajar peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Biasanya digunakan sebagai dasar pertimbangan dan laporan untuk menentukan kenaikan kelas atau lulus tidaknya peserta didik. Nah,
Selanjutnya, tujuan dari asesmen diagnostik. Yang pertama ada asesmen kognitif, digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam materi pembelajaran. Kemudian instrumen asesmen diagnostik kognitif bisa berupa tes tertulis maupun tes tulisan, disesuaikan dengan jumlah siswa. Kalaupun jumlah siswanya banyak, maka disarankan untuk menggunakan tes tertulis. Tapi apabila jumlah siswanya sedikit, bisa dilakukan menggunakan tes tulisan. Namun alangkah lebih baiknya tes diagnostik ini dapat diperoleh datanya dari guru-guru terdahulu yang telah membersamai anak-anak tersebut atau peserta didik tersebut. Kemudian untuk mengetahui aspek non-kognitif, aspek non-kognitif meliputi dukungan keluarga, motivasi diri, gaya belajar, hingga kemampuan sosial yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya ada asesmen formatif. Asesmen formatif terbagi menjadi dua. Yang pertama, asesmen for learning, yaitu dilakukan selama pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, asesmen as learning, yaitu asesmen yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran dan kegiatan penilaian. Yang terakhir ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif berbentuk asesmen of learning, yaitu penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Nah, bentuk-bentuk asesmen. Bentuk asesmen terbagi menjadi dua. Yang pertama, bentuk tertulis, dan yang kedua, bentuk tidak tertulis. Bentuk tertulis bisa berupa refleksi esai, jurnal, poster atau infografis, dan tes tertulis berupa pilihan ganda ataupun isian singkat. Nah, bentuk asesmen tidak tertulis berupa diskusi kelas, produk, presentasi, dan tes tulisan. Nah, secara autentik asesmen bentuknya terbagi menjadi 4. Yang pertama, performance assessment atau asesmen unjuk kerja. Yang kedua, portfolio assessment atau asesmen portofolio. Yang ketiga, project assessment atau asesmen dalam bentuk proyek. Kemudian self assessment, asesmen diri sendiri. Poin yang ketiga dalam pembelajaran UBD, merancang pembelajaran UBD, yaitu menentukan rancangan pembelajaran. Nah, rancangan pembelajaran adalah hal-hal yang dilakukan di dalam kelas selama proses pembelajaran. Ada 3 yang perlu diperhatikan oleh guru dalam melakukan rancangan pembelajaran, yaitu yang pertama, guru perlu memilih pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, guru perlu memilih model, strategi, dan metode yang akan digunakan disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran serta latar belakang peserta didik. Dan yang ketiga, guru perlu memilih media pembelajaran yang sesuai. Nah, setelah penjelasan tersebut, kita kaitkan prinsip UBD dengan tujuan pembelajaran. Lalu apa sih keterkaitan understanding by design dengan tujuan pembelajaran? Terdapat 3 keterkaitan prinsip UBD dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan UBD, guru dapat memprioritaskan tujuan pembelajaran agar sesuai dengan hasil yang diinginkan. Dengan UBD pula, tujuan sudah terukur dengan jelas, maka guru dapat menentukan asesmen penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, dengan UBD mempermudah guru dalam pemilihan metode pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas. Itu saja penjelasan tentang keterkaitan antara understanding by design dengan pembelajaran di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.